Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, inna sesungguhnya al insana manusia lafi benar-benar dalam khusarin kerugian, illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilus solihati dan mereka beramal solih, wa tawassau dan mereka saling berwasiat, bil haqqi dengan kebenaran, wa tawassau dan mereka saling berwasiat, bis sabri dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat ke-103 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Ia merupakan surat ke-13 yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Adiyat. Surat ini diberi nama dengan nama surat Al-Asr yang berarti masa. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yakni Allah bersumpah demi masa. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul dan keutamaan surat Al-Asr. Dalam keterangan-keterangannya diantaranya dikisahkan tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah. Mereka bersantai di waktu asar. Mereka bercengkrama, bercanda, sehingga satu sama lain saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Akhirnya mereka pun mengutuk tentang waktu asar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan. Bukan waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria yang terkandung dalam surat ini. Kemudian, surat Al-Asr memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah 1. Ia biasa dibaca oleh sahabat Rasulullah di akhir majlis. Kemudian yang kedua, ia juga merangkum kunci keselamatan sehingga bisa mewakili isi Al-Quran. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafs. Dia berkata, ada 2 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika bertemu mereka tidak akan berpisah, melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surat Al-Asr terlebih dahulu, lantas mengucapkan salam. Begitu juga Imam Baihaqi, beliau juga meriwayatkan dari Abu Huzaifah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau menyampaikan tentang keutamaan surat Al-Asr. Beliau menyampaikan, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah mencukupi manusia. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i pun menyampaikan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Itulah asbabun nuzul dan keutamaan surat Al-Asr. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan menyampaikan tafsir ringkasnya
yang kita ambil dari beberapa keterangan di antara tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir, kemudian fi Zilalil Quran, Tafsir Al-Azhar, dan kemudian panduan yang lainnya yang bisa kami rangkum dan kami sampaikan. Secara umum, surat ini menunjukkan pentingnya waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, serta saling menasihati agar menetapi kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim wal asr, yaitu surat Al-Asr ayat yang pertama. Allah sampaikan wal asr, demi masa. Para ulama sepakat asr artinya adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pertama, masa atau waktu secara umum. Kedua, waktu asar. Ketiga, masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, Rasulullah kemudian mengingatkan untuk tidak mencela tentang waktu. Sampai Rasulullah bersabda yang artinya, jangan mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan Al-Asr yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki korelasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrik Mekah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini, Allah bersumpah dengan Al-Asr bukan untuk menghitung untung rugi dunia semata, tetapi mereka mestinya memikirkan tentang untung rugi demi kebaikan abadi, yaitu akhirat. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan berbentuk makrifat, menunjuk pada keseluruhan manusia, baik mukmin maupun kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukallaf atau yang mendapat beban perintah agama, artinya orang yang sudah dewasa. Sedangkan yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil yang belum baligh atau mungkin orang gila, tidak masuk dalam ayat ini. Kata lafi yang merupakan gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian, semua manusia berada dalam wadah khusr, wadah kerugian atau tempat kerugian. Kata khusr memiliki banyak arti. Di antaranya adalah rugi, sesat, dan celaka, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Khusr pada ayat ini menggunakan bentuk nakiroh, artinya bentuk umum, sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Dengan demikian, bisa diartikan sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian,
kekurangan, dan kehancuran kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian firman Allah ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria, yaitu 1. Mereka memiliki iman, 2. Amal soleh, 3. Saling menasihati tentang kebenaran, dan 4. Saling menasihati tentang atau dalam kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman dan beramal soleh. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan pentingnya beramal jama'i atau beramal bersama. Untuk itu, bisa selamat dari kerugian, manusia itu harus berjamaah, beramal jama'i bersama orang-orang mukmin dalam berdakwah menuju ketaatan kepada Allah, dan mereka bisa mencapai kesuksesan apabila mereka berdakwah bersama. Kata tawasau berasal dari kata wasa yang artinya menyuruh berbuat baik. Kata al-haq yang artinya adalah sesuatu yang mantap dan tidak berubah, yakni ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan sabar artinya adalah menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Sampai-sampai Imam Ar-Razi mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji. Oleh karena itu, penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasihati. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup tafsir surat Al-Asr, kita sampaikan Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan, dalam surat pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat ini tercermin manhaj, metode yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki Islam. Surat ini juga mengidentifikasikan umat Islam dengan hakikat dan aktivitasnya dalam sebuah paparan singkat yang tidak mungkin dapat dilakukan selain Allah. Manhaj itu atau metode itu atau aturan itu adalah iman, amal soleh, saling menasihati untuk mentaati kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Semua orang merugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria ini. Demikianlah teman-teman semuanya yang saya sampaikan tentang tafsir ringkas surat Al-Asr. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.